Oke, teman-teman, ini adalah podcast Only Friends ya. Nah, ini saya pengen ngobrol sama friends saya, Friends gitu. friends saya. Iya. So, kalau kalian lihat muka saya nih, kok beda Beda gapnya jauh ya? Ya, semua orang adalah friends buat saya, friends. Only Friends itu berapa nih Pak? Only Friends kedua bagi Kedua. kedua, karena yang kemarin nggak tahu lah, kocak itu barbar banget. Oke, teman kita hari ini mau bahas sesuatu hal yang enteng-enteng aja. Kita mau bahas sesuatu hal yang enteng-enteng aja. Kita mau bahas mengenai fenomena fatherless. Wah, enteng banget. Ada berat sih sebenarnya. Agak berat ya. Malah saya ngomongin, tapi dari sisi yang nggak usah teori-teori lah ya. Karena menarik sih, Zip. BTW saya ini Nazib ya. Nazib itu adalah apa ya, murid enggak sih, kalau sama bagi saya temen bicara aja, sama dia ada di sini. Kebetulan saya menjadi pengajar, fasilitator tepatnya. Terus nah beliau ini bersekolah di institusi kami gitu. Kita sempat ngobrol bareng segala macam. Sampai sekarang alhamdulillah sudah melanjutkan ke jenjang berikutnya ya, Alhamdulillah. udah kuliah, mahasiswa doi. Nah, saya mau tanya soal, kemarin saya menarik tuh, saya baca soal fatherless, Pak. fenomena fatherless di Indonesia. Apa yang membuat Pak Adit kayak menarik buat diulik lebih dalam? Karena baru dengar, kalau saya jujurnya ya, Baru dengar. sejujurnya saya baru dengar maksudnya, dalam artian kok ada ya fenomena fatherless ini, dan ternyata Indonesia itu peringkat ketiga, Peringkat topnya gitu ya? peringkat topnya lah ya, top 3-nya. Iya. Yo, top 3. Top 3 fatherless Iya. Indonesia. Jadi padahal kayaknya bapak-bapak banyak dari sini gitu. Iya, Kenapa banyak kok banget. bisa jadi tahu-tahu fatherless gitu. Saya pernah tuh Pak, kan ada di Instagram postingan ada ranking fatherless Indonesia ketiga kan. Saya kirim ke teman saya yang fatherless. Lo ngapain Secara berpartisipasi? literally fatherless itu. Iya, lo ngapain berpartisipasi sih? Jadi top nih kan? Jadi iya emang. Tapi kocak sih emang itu. Soalnya gini, guys. Kalau menurut saya, ini pandangan saya sih. Pandangan saya, kita kan generasi sekarang itu, Gen Z itu adalah anak-anak dari generasi milenial, ya nggak? Iya. Anak-anak dari generasi milenial. Setahu saya, Iya. generasi milenial itu adalah generasi-generasi yang tidak mau atau mengkritisi gaya parenting dari, Kayak pola asuh gitu ya. iya, pola asuh dari orang tuanya dulu. Jadi mantep-mantep aja gitu. Menurut ya, jadi pola asuh, jadi anak dulu tuh, orang tua dulu kan kayak otoriter mungkin dianggapnya, atau memaksakan kehendak dan segala macam lah dengan teori-teori yang sekarang ya. Nah, generasi milenial itu banyak yang, gue nggak mau jadi orang tua kayak gitu. Gue mau orang tua gue, apalagi masuk lah pola asuh barat, di mana anak diajak ngomong, ada pemberlakuan time out lah. Kalau dia lagi marah, time out dulu, marah dulu. Gitu. Gue zaman dulu coba aja anak marah. Ada anak marah nih loh, orang tuanya lagi ngamuk, anaknya ikut marah, usir, keluar. Atau Pak Adit pernah gitu? jangan coba-coba dah. Pak Adit pernah gitu Ya nggak? pernah dong. Pernah gitu, kayak ya simpel aja, kayak marah, kamu marah. Wah, langsung astagfirullahaladzim. Kena mental dong. Iya. Mental health saya mungkin kalau zaman dulu udah ada ini, kena terganggu kali saya. nah habis dari situ, terus saya baca kan, mental fatherless nih. Terus saya cari di YouTube, saya nonton segala macam. Ternyata banyak generasi sekarang yang tidak kehilangan sosok. Padahal ada sosoknya. Walaupun ada yang nggak ada sosoknya juga. Maaf nih, kenapa ya? Ada kan, nanti ada kan? Teman saya itu ada. Oh, ada. Ada ya. Lu ngapain berpartisipasi sih? Saya bilang gitu. Tapi ada yang gitu ya, yang mungkin entah, saya nggak tahu, mungkin bapaknya pergi kah, meninggal dunia, mungkin sakit atau apa. Saya mau tanya nih sama generasi kalian.
Iya, iya. Karena kasih kamu mungkin kamu tidak bisa mewakili, cuman ya sudahlah. Saya dari sudut pandang kamu aja deh sebagai generasi yang sekarang. Apa sih emang tuh fatherless? Apa sih fatherless? Heeh. Yang saya tahu ya Pak, yang saya pahami itu fatherless ya kurangnya kedekatan antara ayah sama bapak. Ayah sama bapak. Antara anak sama bapaknya sama ini gitu. Jadi kayak sebenarnya dia di situ tapi seolah-olah kayak beda pulau gitu. Apa tuh long distance LDR? Sebenarnya dia dalam satu rumah tapi kayak seolah-olah kayak jauh banget gitu Pak. Oh, oke. Dalam satu rumah tapi seolah-olah jauh. Jauh gitu. Oke, biasanya apanya? Dalam hal apa? Ini dalam hal komunikasi gitu ya. Dalam hal komunikasi. Yang menurut saya aja gitu. Oh. Oke, kamu di posisi yang merasakan itu juga nggak? Kalau dari kamu? Lumayan tapi alhamdulillah nggak sampai kayak beberapa orang di sana gitu ya. Lumayan tapi sampai beberapa orang. Oke. Nggak sampai kayak mereka. Kamu bisa dikategorikan sebagai fatherless nggak? Kalau dari kamu sendiri ya menurut kamu? Mungkin iya kayak apa ya? Ini tanpa mendiskreditkan atau mencela sosok bapak kamu ya. Ini hanya kayak curahan hati kan. Iya iya. Curahan hati kalau yang aku rasakan mungkin begini gitu. Oke. Apa yang kamu rasakan sih? Apa yang terjadi gitu? Sampai mungkin kamu bilang, oh iya kali ya bisa masuk fatherless gitu. Karena mungkin dari awal gitu dari kecil gitu ya. Kan bapak saya emang dulu kerjanya di luar pulau gitu Pak. Oh, oke. Jadi balik ke sini mungkin beberapa waktu doang gitu. Terus kalau ketemu saya juga kayak ya sesekali gitu kayak ngobrolnya gitu. Ngobrol. Sesekali itu biasanya apa pembicaraannya? Pembicaraan kayak paling cuma nonton kayak gini Pak, nonton TV-nya di situ. Atau bareng gitu. Atau kayak ngasih hadiah gitu. Sampai akhirnya SD gitu. Karena dulunya susah buat ngobrol sama bapak, jadi pas SD juga susah gitu Pak ngobrol sama bapak tadi. Sampai ya sekarang gitu. Oke. Itu dari TK, dari SD berarti. Jadi mungkin dari Dari SD. Oke. Sampai tidak ada berkembang. Apakah tidak ada kayak pembicaraan topik yang sama kayak bola kah? Apa ya? kalau Boysting ya. maksudnya kalau kemarin-kemarin mungkin ya, lumayan sering tentang politik sih Pak. Wow, sangat amat ringan sekali tuh topik Tapi pembicaraan cuma politik. ya selewat aja gitu. Kayak mendalam banget sih. Lalu kalian ngomongin topik politik, kamu umur berapa? Baru-baru ini sih Pak. Oh, baru-baru ini. Nggak sebelumnya? Kalau Sebelum sebelumnya itu? kalau sebelumnya paling ngobrol ini Pak Naruto gitu. Karena bapak saya alhamdulillah suka Naruto. Oh, Bapak suka Naruto. Iya, jadi nonton Kamu bareng bisa gitu. ngomongin Naruto. Oh, gitu. Oke. Terus pembicaraannya tuh sebatas apa? Pembicaranya sebatas nanya kabarnya gimana. Udah. Kalau di rumah lebih sering diem Pak. Atau kayak gimana tadi di sekolah? Saya jawab ya biasa. Oh iya. Kamu nggak ngeceritain detail kayak, iya Pak, tahu nggak? Pak, ini gini gitu. Susah buat ngomongnya Pak, tapi Kenapa? sebenarnya ya nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Nggak. Rasa takut kah? Rasa nggak nyaman? Atau gue pernah nyoba tapi kok responnya nggak asik ya? Udahlah, gue nggak ini lagi gitu. Mungkin Apa? lebih ke yang terakhir ya Pak. Oh, pernah nyoba tapi responnya tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin, tapi sekarang lebih kebiasa aja sih. Oke, itu kamu rasakan sampai umur berapa? Umur mungkin sekarang atau kemarin. Setahun 2 tahun belakangan? Mungkin Pak. Nggak ingat juga sih. Oh, kapan terus beliau mau terbuka? Sebenarnya nggak terlalu terbuka, tapi ya lumayan dah sering ngobrol gitu. Gitu. Bapak ngaruh nggak sih kayak Bapak punya pemikiran sendiri atau pendirian sendiri yang Zip kamu tuh harusnya begini gitu, mempengaruhi nggak? Mungkin ya. Ketidakdekatan dulu ya. Iya. Sekarang? Tadi yang prinsip-prinsip tadi. Mungkin juga. Masih dengan prinsip yang sama? Prinsip yang sama. Udah lumayan fleksibel lah. Udah lumayan fleksibel gitu. Apa karena kamu sudah dianggap lebih dewasa mungkin? Mungkin. Iya. Oh gitu, oke. Tapi kalau dulu Pak Adit sama Bapak udah Bapak saya? kental banget. Enggak sama. Sama juga. Bapak saya tipikal bapak kerja.
Bapak saya tuh pada tipikal umumnya. bapak kerja yang datang, mandi, Pulang makanan berangkat. udah ada gitu. Jadi terus ayo makan bareng-bareng. Ntar bapak saya makan, kita makan rame-rame. Dan jarang banget bapak saya. Mungkin saya kalau ngomong sama bapak saya mungkin lebih lebih banyak sekarang mungkin ya intensitasnya. Tapi itu juga nggak sepanjang lebar itu. Nggak semua bapak saya gitu. Kalau kamu pikirin, oh saya ngomongnya begini, bapak saya juga enggak. Bapak saya diem Ini banget. diem aja gitu kan, diem aja. Walaupun weekend di rumah gitu. Minggu lah kalau. Iya. Oh. Biasanya family time saya tuh mereka ngajakin, jadi bapak saya ngajakin misalkan ke mall yuk gitu, beli apa, jalan, makan. Udah, tapi tidak pernah tuh ngobrol kayak selama begitu. Terus ada pembicaraan boys time apa tentang gimana kehidupan kamu dikit, atau gimana kamu ada pacar apa enggak, segala macam kayak gitu-gitu. Oke. Jadi hal-hal receh gitu nggak pernah ditanyain sama bapak saya. Bapak saya ya mengambil prinsip gitu, prinsip bapak udah kerja sampai rumah, bapak capek, yang penting Udah. semua terpenuhi gitu. Tapi tidak secara apa ya, terbuka dia bicara bapak kerja capek, enggak. Ya kita ngertiin aja, oh bapak capek, ya udah. Kan dulu Parit terpolanya kan kayak gitu tuh. Sekarang kan Parit punya anak, terus kenapa Parit bisa mau ngobrol sama anak mau lepas, mau ya bonding gitu, kental. Gimana ya? Tapi ini PR saya juga sih, saya ngakuin, saya sama anak saya juga sama kayaknya. Soalnya kelihatannya kayaknya kental banget Pak. Iya sih, enggak, cuman anak saya itu malah justru anak saya yang laki-laki ya, Ya. justru malah lebih terbuka sama ibunya. Hmm. Jadi ngobrol soal ibunya gitu. Soalnya anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga nih, karena mereka masih kecil-kecil, Jadi itu. mungkin kan lebih excited gitu ya Iya. sama papi tadi begini-begini di sekolah gitu kali, itu lebih enak. Tapi kalau anak saya yang pertama tuh, karena dia udah mulai masuk masa remaja gitu, nggak, jarang sama saya, paling cuma ceritain, papi tadi aku berhasil gini, oh oke, keren kak, mantep gitu. Tapi untuk kita ngomongin, kayaknya dianya juga nggak terlalu nyaman gitu ngomongin sesuatu hal yang personal. Bahkan pada suka saya pancing-pancing gini, kak, tuh cewek cakep gitu. Saya pancing-pancing gitu, cewek cakep. Kayaknya dia kayak nggak nyaman. Nggak tertarik dia. Nggak nyaman. Ya udahlah, iyain aja gitu. Dianya malah nggak suka. Ya dulu, ya tapi saya di rumah juga sekarang gitu. Jadi sampai rumah kadang ya udah terlalu capek. Jadi saya bilang, oh papi mau tidur dulu ya gitu. Saya juga malah itu. Nah itu saya berusaha memperbaiki diri ya. Berusaha, karena saya berpikir ya ada yang hilang nih mungkin dari anak-anak gue. Jangan sampai anak-anak gue masuk ke fatherless itu gitu. Nah kamu sendiri sih waktu kemarin gitu ngerasain efeknya apa sih? Efeknya apa? Rasanya apa gitu ke kamu? Oh, kalau saya sendiri kayaknya efeknya nggak terlalu langsung Pak, karena alhamdulillah di rumah sendiri masih ada yang bisa jadi tempat ngobrol gitu. Siapa tuh? Ya ibu. Oke. Ibu terus mungkin dengerin cerita yang sesekali gitu ya. Terus? Teman rumah gitu. Mm. Jadi masih ada tempat bisa ngobrol gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi dari bapak sendiri? Dari bapak, Efek kehilangan bapak nggak? kehilangan bapak, mungkin kehilangan sosok laki-laki itu sebenarnya harus kayak gini gitu loh. Ya gitu, kamu nggak tahu harusnya kayak gimana sih laki-laki? Iya, kan jadi kan kalau ayah kayak gini kan kita jadi ngikutin gitu loh. Oke, Iya. oke, ada role model. Iya, role model. Oke, kamu kehilangan itu, merasa kehilangan itu. Merasa Kapan tuh merasanya? pas mulai SMA. Mulai SMA. Di saat ada sesuatu hal yang harus kamu bertindak seperti laki-laki, kamu bingung bagaimana cara melakukannya gitu. Mungkin. Atau malah kamu malah nggak tahu sebenarnya kayak kalau laki-laki tuh harus kayak gimana sih? Ya, mungkin ntar saya ngobrol bareng Fadil. Iya, kita lagi ngobrol. Iya, kan saya mau tahu efek fatherless dari sisi POV kalian ya. Iya.
filosofi kalian gitu, karena saya mencoba mengamati fatherless tuh apa sih efeknya gitu. Tapi ternyata banyak loh, banyak memang orang anak-anak seusia yang seusia kalian atau mungkin di bawahnya malah dari SMP, SMA, SD gitu, mereka benar-benar tidak mendapatkan sosok figur ayah. Jadi dia keluar dari rumahnya buat nyari sosok ayah gitu ya Pak? Ya mungkin, jadi dia keluar dari rumahnya dari sosok ayah, atau mungkin malah yang ekstrimnya ya, Iya. ekstrimnya sekarang malah jadi menyimpang. Iya. Iya, jadi efeknya malah jauh menyimpang gitu, menyimpang secara orientasi kah, menyimpang secara pemikiran dan lain-lain. Efeknya mungkin jadi ke situ gitu. Lumayan juga gitu. Menarik sih, menarik. Sebenarnya jumlah bapak tadi emang banyak di Indonesia, tapi sedikit yang aware sama begini nih. Iya, tapi mungkin balik ke pemikiran awal kalau yang namanya bapak itu tugasnya adalah sebagai kepala keluarga, pemberian nafkah, gitu. Kamu merasa begitu nggak, bahwa bapak aku kayaknya fokusnya ke situ deh, Iya. memberikan nafkah, bahwa keamanan saya berikan, jaminan keamanan buat kalian nih, kayak ada rumah, ada kendaraan, makan di meja gitu. Tapi sosok gue ya udah, lu jangan nuntut lebih, karena gue udah capek gitu nggak merasa? Iya. Gitu. Kalau kamu gimana? Gimana ya? Mungkin kalau misalnya dalam konteks jarang pulang, wah fatherless nih gitu. Tapi saya nggak ngerasa fatherless sih. Memang ada kalanya bokap tuh nggak pulang seminggu, 2 minggu, event di Malang gitu misalnya. Secara kuantitas ya? Berarti secara kuantitas bokap emang sibuk gitu? Iya sibuk gitu. Okay. Pulang jam 1 malam gitu, 2, 3 gitu. Ketemunya gini. Tapi kalau misalnya soal intensitas ngobrol itu saya dapat sih. Weekend kadang jarang juga, kadang lembur juga. Tapi kadang kita tuh ngobrolnya tuh kayak pas berangkat sekolah. Saya lagi nyetir, dia kan nggak nyetir. Wah, ngemengnya lebih baik dong. Gitu di sanalah kita ngomong. Terus mobil saya udah di depan, udah jam 8:30, saya masih di dalam mobil. Masih ngobrol dulu. Ngobrol gitu. Atau misalnya jam 1 malam, saya lagi ngeluburin musik, bokap baru pulang, oh ya saya bukain pintu gitu misalnya. Itu sih nggak gimana ya, kepikiran banget gitu. Makanya kalau misalnya lagi pulang cepat, ya saya ya kita siapin makan bareng gitu dan sebagainya gitu. Karena itu kan jarang kan. Tapi kalau misalnya dibilang kehilangan sih enggak sih. Enggak tahu ya soal sih. Berarti kualitas tidak melulu soal kuantitas gitu kan? Iya. Mungkin begitu. Oke. Hal-hal kecil sebenarnya bisa sangat berpengaruh kali ya. Iya. Ya karena miris loh, kalau saya ngeliatnya gini, miris juga ketika saya melihat banyak orang tua yang ikut parenting kah, ikut kelas seminar parenting bla 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 gitu. Lebih banyak ibu-ibu ya Pak? Ibu-ibu ya mungkin. Ya. Nah, tapi mereka tidak menjalankan itu di rumahnya. Iya, mereka sibuk dengan ilmu yang mereka pakai, terus mereka mau terapkan gitu. Cuman kalau buat saya gini, parenting ya tanpa, mohon maaf ya ibu-ibu bapak-bapak di sana, saya bukannya nggak apa-apa kok. Kita emang parenting itu saya akuin, parenting itu adalah fase belajar. Ya eternity. Fase belajar yang tak berujung gitu. Menurut saya fase belajar tak berujung itu adalah menjadi orang tua. Nah cuman prinsipnya tidak ada ilmu yang paling tepat untuk mendidik satu anak. Oh, bermacam-macam gitu ya? Macam-macam. Kayak prinsip semua orang adalah beda. Seperti tadi Pak Dika. Iya, bahwa semua orang sama, tapi persamaannya cuma satu, semua orang beda gitu. Iya dong. Lah, lucunya gini, anak itu kan dari ayah, dari seorang suami dan istri yang dua orang yang beda. Iya. Jadi seorang anak. Terus Anda mengharapkan dia jadi satu anak yang sama. Lo sama-sama siapa? Kalau sama-sama bapaknya, sama ibunya beda. Iya. Sama-sama ibunya, sama bapaknya beda gitu. Terus mau mengharapkan apa? Makanya jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri aja gitu. Nah, orang tua itu
terlalu sibuk untuk kalau buat saya akhirnya orang tua tuh kayak tes segala macam, terlalu sibuk untuk mendeskripsikan anaknya itu anak yang kayak gimana tanpa mengenali Oke. anak itu sebenarnya apa sih, maunya gimana gitu. Nah dari situ eh, malah yang lucunya mereka sibuk belajar tapi lupa untuk mempraktekkan. Efeknya apa? Efeknya apa ya? Efeknya kayak contoh pendidikan ya. Kalau saya percaya gini, pendidikan itu adalah proses belajar. Pendidikan paling baik adalah dari rumah. Dari rumah. Percaya banget saya. Pendidikan terbaik itu dari rumah. Kalau seandainya itu bisa diterapkan, menurut saya tidak perlu ada sekolah. Oh. Menurut saya ya, Iya. tidak perlu ada sekolah. Jadi cukup di rumah, bekali mereka dengan value-value yang keluarganya miliki, tapi keluarganya juga value-nya harus kuat. Itu Iya, tentu iya, saja. iya. Tapi kalau keluarganya value-nya nggak kuat ya susah. Nah, prinsip saya ya tetap value-nya harus kuat. Habis itu terus anaknya kita ajak belajar. Karena manusia punya kemampuan buat belajar kok. Ya kan? Kita orang tadinya nggak bisa jalan atau bisa jalan, tadinya nggak bisa ngomong, kita kan belajar. Iya. Gitu. Terus tadinya saya nggak bisa naik motor, saya ngeliat orang bisa naik motor. Saya kan belajar. Terus saya nggak mempelajari itu di sekolah. Saya nggak mempelajari itu di institusi mana, UI, PTN, PTS, enggak ya. Saya jalan aja gitu. Iya. Itu prinsipnya kan belajar. Nah cuman yang orang tua suka lupa, mereka sibuk mencari institusi pendidikan yang Terbaik itu. wah terbaik, bayar mahal segala macam. Cuman anaknya sekolah ya didropinnya diem-diem aja, nggak diajak ngobrol, pulang sekolah nggak ditanya. Terus di masa rapotan ketika gurunya bilang, wah pak anak bapak tuh begini begini begini, terus Anggapnya jadi kayak sekolah, jadi kayak tempat penitipan aja nggak sih, Pak? Jadi ya mungkin ya, iya jadi kayak apa ya, jadi kayak bengkel gitu. ya. Jadi tolong ya pak ya, saya nggak mau tahu nih, pokoknya ini harus benar nih. Iya, Maksudnya. iya. Ya kalau lo nggak tahu ya, mungkin saya merasakan sih mungkin ada yang seperti itu yang mengalami pergeseran itu. Jadi ya kok anaknya nggak sesuai ya, apalagi kalau sampai keluar ucapan, Bu Pak mohon maaf nih, anak saya waktu SD nggak begini, kok sekarang begini, gitu. Kalau saya sebagai guru, saya kan, lah saya juga nggak tahu SD-nya anak bapak kayak gimana. Pokoknya saya tahu di rumah, ya di sekolah kayak begini kelakuannya, gitu. Nah, itu kan suka terjadi perdebatan ya. Akhirnya fokusnya adalah siapa yang salah. Oh, gara-gara lo nih, gara-gara sekolah. Berarti gara-gara teman-temannya. Siapa teman-teman yang kayak begini? Anak saya kok tau-tau ngomong kasar. Siapa teman-temannya? Ya kayak begini. Siapa begini? Siapa Tapi nggak begini? disaran dari, Ya mungkin ya. tapi nggak disaran dari lingkungan rumahnya. Tapi tidak. Sekarang gini loh, saya sih percaya ya. Anak itu yang punya bekal dari rumah, value tentang bagaimana pentingnya menghormati orang lain, mereka akan terpapar oleh kata-kata kasar lah anggapnya. Kata-kata kasar segala, sebutlah nama hewan apa segala macam. Ya pasti akan terpapar kok. Cuman mereka akan tahu menempatkannya di mana. Gitu. Kalau kayak, wah anak pesantren nggak kayak gitu. Siapa bilang? Banyak juga kok. Banyak juga kok. Itu kan yang tidak terlihat. Kalau pada saat pengawas asrama, guru, ustadz yang nggak ada, ya mereka akan ngomong kayak gitu. Ya sama aja. Cuman anak-anak ini ada loh. Tapi ada gimana caranya anak-anak ini mereka tahu menempatkannya. Mereka tahu kalau gue ngomong kasar ke lo itu menyakitkan hati lo. Nah itu dapatnya dari mana? Dapatnya ya kalau bisa dari rumah. Ada value itu, value menghormati orang lain, value bahwa saya dapat dari bapak saya bagaimana bersikap menjadi pemimpin. Jadi di rumah tuh kayak dikasih ngebentengin dulu si anak. Iya. Biar bisa mengarungi arus. Mengarungi arus, betul. Emang harus dari rumah dulu. Ya tanpa bermaksud untuk menyalahkan bapak ibu ya. Itu kan bukan untuk maksud itu sih, cuman
ini buat saya juga sih. Saya punya anak. PR saya juga begitu. Gimana sih biar enggak ini gitu. Kemarin kan sempat ada di YouTube tuh yang mengkritisi kurikulum pendidikan Indonesia. Disalahin kurikulumnya. Kurikulum merdeka ganti-ganti bla 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 gitu. Maksud saya apapun kurikulumnya menurut saya kalau lo membangun sebuah keluarga yang tepat di rumah, apapun kurikulumnya bisa kok. Bisa. Cuman tinggal ya kan basicnya sudah ada di rumah, core-nya sudah ada. Itu pahaman saya. Cuman tapi memang mungkin saya kurang teori aja kali ya. Yang saya rasakan gitu. Iya. Saya rasakan dari ini ya, gitu ya. Yes. Ya udah mungkin itu pembicaraan kita ngalor ngidul soal fatherless hari ini kali. Kamu mau ada yang mau dikasih tahu soal kepada bapak-bapak? Kayaknya bapak sih yang belum. Lagi. Mau ngomongin jokes bapak-bapak, satu jokes bapak-bapak. Kasih satu jokes bapak-bapak, saya kasih tahu ya. Orang-orang apa yang naik pohon nggak naik-naik? Orang yang Orang-orang apa yang naik pohon nggak naik-naik atau nggak bisa nyampe atas? Naik kelas, nggak bisa naik. Salah. Nah, orang nggak jadi. Deh. Sudah ya, dari saya. Makasih, teman-teman. Dari saya itu podcast Only Friends akan kembali lagi dengan yang lain. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.